Welcome back to my channel, Billy Bulbul. Salam semuanya, pasti sehat dong. Di sini saya ingin berbagi lagi tentang aktivitas saya sehari-hari atau bisa dibilang daily activity, dimana saat ini tentunya pasti teman-teman pernah dengar dengan DIY. DIY di sini yang saya maksudkan bukan untuk daerah istimewa Yogyakarta, tapi di sini saya mengangkat yaitu do it yourself dan terkenal namanya dengan DIY. Tentunya DIY itu tidak asing lagi di telinga teman-teman. Apakah teman-teman pernah melakukan aktivitas DIY? Kata DIY ini sendiri adalah memiliki arti bahasa Indonesia lakukan sendiri. Tentunya DIY adalah metode untuk membangun atau memodifikasi atau memperbaiki sesuatu tanpa bantuan seorang ahli atau tidak memerlukan seseorang yang menurut saya profesional. Di sini pada dasarnya kata DIY ditunjukkan untuk aktivitas mengarah pada suatu kegiatan yang dikerjakan sendiri dan itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan melakukan DIY tentunya itu bisa untuk mengurangi jasa atau biaya yang digunakan untuk membiayai seseorang untuk mengerjakan sesuatu tentunya. DIY juga bukan merupakan kegiatan yang iseng-iseng dilakukan untuk mengisi sekedar waktu luang, tetapi di sini ada beberapa kelebihan yang bisa didapatkan dengan melakukan DIY. Yang pertama adalah menambah kreativitas tentunya. Yang kedua bisa menambah wawasan. Terus habis itu bisa menghemat biaya, ini yang paling penting untuk kita. Dan yang keempat adalah barang yang unik atau bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari atau bisa untuk dipasarkan terlebihnya. Dan tentunya mandiri. Dan yang terakhir adalah dengan kita membuat barang itu sendiri tentunya ada suatu kepuasan buat pribadi kita sendiri. Oh, ternyata saya bisa membuat ini dan itu atau apalah. Dan di sini saya akan share bagaimana membuat atau merangkai atau apalah itu, yaitu tentang DIY, yaitu yang menggunakan media air. Tentunya kalau menggunakan media air itu pasti banyak. Ada yang bisa menggunakan bawang merah atau bawang putih atau bawang pre atau bawang bombay atau yang lainnya tentunya. Tapi di sini saya akan mengangkat yaitu medianya adalah bawang pre, dan tentunya saya akan menyiapkan gelas dan tentunya air juga, air yang bersih. Teman-teman seandainya kalau tidak mempunyai gelas bisa menggunakan botol. Di sini saya sangat merekomendasikan penggunaan gelas atau botol tapi yang bening. Jangan yang isi warna atau warnanya hijau atau apalah itu, karena nanti tidak akan terlihat keindahan dari akar itu sendiri. Kalau penggunaan gelas atau botolnya bening, maka akan terlihat begitu indahnya akarnya saat tumbuh, mulai dari awal hari pertama, kedua, ketiga sampai selanjutnya. Di sini apa sih sebenarnya fungsi dari saya mengangkat dari bawang pre itu sendiri? Bawang pre tentunya daunnya nanti kalau udah panjang bisa digunakan untuk tahap tambahan untuk memasak dalam sehari-hari kita juga, dan tentunya bisa menambah keindahan dari kamar kita atau rumah kita sendiri. Bayangkan saja kalau kita punya banyak botol atau gelas,
Tapi yang bening nanti kita taruh, kita tata semuanya pasti akan indah. Apabila kalau kemungkinan bisa dicampur dengan bawang putih atau bawang merah itu juga bisa. Tapi di sini saya tekankan jangan lupa mengganti airnya secara berkala. Semisal 1 hari udah kotor, tolong diganti, karena kalau tidak diganti nanti akan pertumbuhannya tidak akan maksimal. Jadi bisa diganti 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Itu yang pertama untuk air. Yang kedua yaitu jangan sampai terlalu yang bagian bawahnya itu tenggelam, karena nanti akan busuk. Itu catatannya. Kalau semisal sudah keluar akar dikit, nanti kita perkirakan untuk air dan ini adalah akarnya masuk sedikit, tapi jangan sampai ke atas karena jangan sampai terlalu terendam, karena nanti akan busuk dan akan gagal. Oke, pada saat ini kita akan mencobanya. Let's go. Tanaman hias atau bisa digunakan berfungsi juga untuk bahan memasak. Ini adalah bawang pre, bisa digunakan untuk hiasan rumah juga. Yang perlu kita siapkan hanyalah bawang pre. Nanti kita akan potong di sini. Terus kita juga membutuhkan yaitu botol juga apabila ingin menggunakan botol. Apabila ingin menggunakan media botol seperti ini, atau bisa menggunakan gelas juga seperti ini untuk penempatannya. Kita akan memotong di sini secukupnya saja di sini. Nah, karena kita yang membutuhkan hanya ini. Selanjutnya seperti ini, bisa dilihat. Kita akan menusukkan dengan tusuk gigi. Ini sangat simpel sekali untuk hiasan rumah, atau nanti daunnya bisa digunakan untuk memasak seperti ini. Nah, kebetulan saya akan menggunakan yaitu gelas sebagai tempatnya. Seperti ini. Ini airnya air biasa saja ya. Ya, ternyata kurang airnya. Bisa dilihat. Pokoknya bawahnya ini biar terendam saja. Tapi kalau terendamnya sangat terendam, nanti dia bisa busuk. Jadi bisa dikira-kira saja seperti apa. Ini tampilannya. Jangan lupa untuk setiap harinya mengontrol airnya, jangan sampai kotor. Dan setiap harinya air ini akan berkurang. Kita lihat sekarang segini, besok pasti akan berkurang. Dan ini adalah kebetulan saya sudah mencoba untuk bawang merah. Medianya sama. Dan seperti ini akarnya. Dan ini kebetulan sudah panen juga, udah tua. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Akar-akarnya. Ini kalau tidak salah baru 5 hari. Ini akarnya. Dan ini kapan lalu
kalau saya sudah membuatnya. Ini sekitar 3 hari atau 4 hari ini. Bisa dilakukan di rumah atau di kos-kosan masing-masing. Kita hanya membutuhkan media botol atau gelas-gelas yang bening-bening, botol-botol yang bening seperti ini semua. Ya, seperti ini. Kenapa gelasnya atau botolnya harus bening? Supaya kelihatan keindahan dari akarnya juga. Yang perlu saya garis bawahi di sini, jangan lupa untuk mengganti airnya. Kalau airnya udah tidak jernih, bisa diganti 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Oke. Kita lihat, ini adalah penampakan hari kedua dari bawang pre. Sudah mulai tumbuh untuk tunasnya. Saat ini adalah hari ketiga di mana penanaman dari bawang pre menggunakan media air. Bisa kita lihat sudah tumbuh sangat segar sekali, hijau, warna hijaunya. Intinya di sini semua pasti akan tumbuh. Bawang pre atau bawang merah atau bawang putih, tapi perlu diingat jangan sampai airnya menjadi keruh atau kalau sudah keluar akar jangan sampai terlalu terendam akarnya yang di bagian bawahnya karena akan busuk. Terus kita bisa merawatnya dengan mengganti airnya. Itu bisa kelihatan itu sudah sangat lama sekali di sebelahnya, juga sudah tumbuh lagi dan akarnya panjang. Di sini saya menjelaskan bagaimana rangkaian dari hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga, mulai dari pemotongan, setelah itu mulai dari hari pertama, kedua sampai ketiga sampai tumbuh benar-benar tunas dengan warna hijau yang segar dan pertumbuhan dari akar itu sendiri. Di sini saya hanya menekankan bahwa jangan lupa untuk mengganti airnya supaya tetap bersih dan jangan lupa untuk melihat tinggi rendahnya dari bagian bawah di akar itu jangan sampai tercelup. Kalau tercelup nanti tidak akan berguna karena akan pasti busuk. Dan sekian apa yang dapat saya share sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada. Dan salam dari saya, tetap sehat, salam semangat, new normal.